Bapak, Ibu, Saudara, Saudari seiman yang terkasih di dalam Kristus. Di dunia ini, kalau orang mau mempertahankan hidupnya secara lahiriah, tidak bisa dipisahkan oleh kebutuhan uang dan materi sebagai hal penting dan seringkali mendesak supaya orang bisa mempertahankan hidup secara lahiriah. Maka kalau kita merasa lapar atau merasa haus, kita punya banyak pilihan. Bisa makan dan minum dengan segala jenis menu makanan dan minuman yang disiapkan di tengah keluarga. Itu pun pasti didatangkan dengan menukarnya pakai uang atau di tempat tertentu pakai barang. Atau kita juga punya pilihan masuk keluar warung atau restoran, mulai dari yang ada di pinggir jalan sampai yang ada di mal, dengan sejumlah menu makanan yang bisa kita pilih supaya rasa lapar dan haus itu terpuaskan. Sekali lagi, tentu harus dengan menukarnya pakai uang. Demikian halnya juga anak-anak dalam dunia pendidikan di zaman sekarang ini. Saat pergi ke sekolah, pasti oleh orang tua dibekali dengan sejumlah duit, namanya uang jajan. Supaya anak-anak bisa punya makanan kalau di sekolah. Kalaupun membawa bekal dari rumah, disiapkan oleh orang tua, itu pun pasti asal mulanya jenis makanan tertentu ditukar dengan uang. Sekalipun anak-anak sekolah secara online, kadang-kadang anak-anak di rumah dia bilang sama orang tuanya, saya mau sekolah secara online, tapi mana uang jajannya? Harus tetap ada bekal. Kalau tidak, anak-anak mogok, tidak mengikuti pelajaran secara online, atau sambil belajar sambil makan. Tetap saja makanan itu didapatkan dengan kehadiran sejumlah uang dibeli oleh orang tua di warung ataupun di pasar. Dengan demikian dapat dikatakan kepada kita sekalian, jika mau mempertahankan hidup secara lahiriah di dunia ini, kita harus memiliki bekal yang cukup, yaitu uang atau juga materi. Kalaupun tidak ada uang, tidak ada materi, sejumlah orang mengambil pilihan untuk meminta kepada sesamanya, atau juga berdiri di ruas-ruas jalan tertentu menunggu belas kasihan dari orang lain. Atau yang paling radikal secara negatif adalah mencuri. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup secara lahiriah. Bagian tentang tujuan hidup secara lahiriah bisa didapatkan dengan memiliki bekal uang dan materi selesai. Sekarang kita pindah ke bagian yang lain, tujuan hidup yang lain secara iman, secara ilahi. Apakah kita juga karena lapar akan Tuhan, haus akan kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan kita, lalu kita tukar dengan uang dan materi, sebagaimana dalam memuaskan tujuan hidup secara lahiriah? Pasti tidak.
Kita lihat apa yang diceritakan oleh Allah di dalam bacaan suci pada kesempatan ini, pada bacaan pertama. Allah menyampaikan kepada jemaat Israel melalui Yesaya, "Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar." Menarik kan? Tuhan mengajak jemaat Israel pada waktu itu. Dan sekarang Tuhan mengajak kita sekalian yang baru saja mendengarkan firman Tuhan yang sama ini untuk datang kepada Tuhan dan mendapatkan makanan dan minuman secara cuma-cuma. Jangan diterjemahkan secara lurus. Seperti cerita kecil dari tanah Papua. Seorang pastor menanam pohon pepaya di pekarangan rumah pastoran. Buahnya lebat. Tiba-tiba salah satu umatnya masuk ke pekarangan pastoran ini tanpa izin dari pastor. Terus memetik buah pepaya. Kebetulan pastornya tahu dan ditegur. Pace, sebutan khas Papua. "Kenapa kau curi pepaya itu?" Orang ini bilang, "Saya tidak curi." Pastor bilang, "Itu kan milik pastor." Orang itu bilang, "Siapa bilang milik pastor? Itu yang punya Tuhan Allah." Sebab dalam kitab suci Tuhan Allah bilang, "Ambil, makan dan minum tanpa bayar." Rupanya Pace ini menganggap Tuhan dekat dengan pastor ini. Area kompleks pastoran itu dekat dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ada di pastoran itu boleh diambil dengan cuma-cuma. Tentu yang dimaksudkan oleh Allah, ajakan untuk datang kepada Tuhan, mendapatkan makanan dan minuman secara cuma-cuma bukan pada bentuk makanan dan minuman secara lahiriah, sebagaimana yang disampaikan kepada kita tadi, kalau kita mau mempertahankan hidup di dunia ini secara lahiriah, kita harus punya uang untuk membeli makanan dan minuman. Yang Tuhan maksudkan adalah kerajaan Allah yang isinya keselamatan akan diberikan kepada setiap orang secara cuma-cuma. Caranya bagaimana? Tuhan mengajak kita sekalian untuk selalu mencari Tuhan selagi Tuhan ditemukan. Untuk selalu meminta kepada Allah selagi Tuhan itu dekat dengan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, sehingga kita punya alasan untuk mencari, menemukannya, mendengarkannya, meminta kasih karunia berakhir dengan kehidupan surgawi. Tadi dalam bacaan pertama, Tuhan bilang, segala perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia. Tidak akan kembali lagi kepada Allah secara sia-sia. Firman yang datang dari Allah Bapa akan melakukan apa yang Allah Bapa minta. Dan semua yang disampaikan oleh Allah Bapa, sekali lagi, firman-Nya tidak akan sia-sia. Yesus yang hari ini kita rayakan pesta pembaptisannya di Sungai Yordan, di mana Allah Bapa mengumumkan secara resmi, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah firman Allah
yang menjadi manusia. Yesus adalah firman dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan siapa saja yang menerima firman yang diberikan Allah kepadanya dengan ketulusan, dengan kepercayaan kepada firman Allah yang menjadi manusia itu, akan mendapatkan hidup. Karena Allah Bapa merancangkan hidup kepada setiap orang, tapi dengan syarat. Kalau kita benar-benar menerima utusan dari Allah Bapa, Yesus yang adalah sabda Allah Bapa yang menjadi manusia. Bagian ini yang Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang lapar, yang haus, makan dan minumlah secara cuma-cuma. Datangnya melalui Yesus yang diberikan kepada kita. Kita mendengarkan Yesus, kita menerima Yesus, kita percaya akan semua firman yang dikatakan oleh Tuhan. Berarti Yesus harus jadi milik kita. Dia harus menjadi kekuatan kehidupan kita. Firman-Nya yang disampaikannya harus menerangi seluruh kehidupan kita. Sebagaimana yang biasa didengungkan dalam sebuah lagu yang pasti semua tahu. Firman-Mu, coba. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus harus menjadi terang bagi jalan hidup kita untuk mendapatkan kehidupan surgawi kelak. Yesus harus menjadi pelita yang menuntun kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan surga. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan dan selamat mengenangkan kembali peristiwa pembaptisan yang kita alami, di mana kita membangun perjanjian abadi antara diri kita dengan Allah. Saat kita setia dengan iman, iman itulah yang akan menghantar kita untuk mengalahkan dunia ini. Sekaligus iman itu jugalah yang akan menghantar kita untuk menikmati perjamuan surgawi kelak. Amin.